Kisah Raja Charles V, penguasa kekaisaran terbesar di Eropa. Masa kecil, pewaris kerajaan yang besar. Charles kelima lahir pada 24 Februari tahun 1500 di Ghent, Flanders, sekarang Belgia. Ia berasal dari Wangsa Habsburg yang sangat berpengaruh. Ayahnya, Philip yang tampan, adalah Adipati Burgundia dan putra Kaisar Maximilian I dari Kekaisaran Romawi Suci. Ibunya, Joanna dari Kastilia, dikenal sebagai Joanna yang gila, adalah putri Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabel I dari Kastilia, yang dikenal sebagai Raja Katolik Spanyol. Sejak kecil, Karl sudah ditakdirkan untuk mewarisi banyak wilayah. Namun, masa kecilnya tidak begitu mudah. Ayahnya meninggal ketika ia baru berusia 6 tahun pada 1506, meninggalkan Charles sebagai pewaris wilayah Burgundia. Sementara itu, ibunya mengalami gangguan mental dan tidak mampu memerintah, sehingga Charles harus bergantung pada kakeknya, Maximilian I. Ia dibesarkan di wilayah Flanders dan dibimbing oleh para penasihat Burgundia, seperti Guillaume de Croix dan Adrian Florence, yang kemudian menjadi pas Adrianus V naik tahta di Spanyol dan Kekaisaran Romawi Suci. Pada 1516, Ferdinand II dari Aragon meninggal, dan Carlos mewarisi kerajaan Spanyol termasuk Kastilia dan Aragon. Namun, rakyat Spanyol awalnya tidak menyukai Charles karena ia dibesarkan di Flanders dan lebih memilih penasihat dari sana ketimbang bangsawan Spanyol. Hal ini memicu pemberontakan Comuneros 1520 hingga 1521 yang berhasil ditumpas oleh pasukan Charles pada 1519. Setelah kematian kakaknya, Kaisar Maximilian I, Charles mencalonkan diri sebagai Kaisar Romawi Suci. Meskipun ada pesaing kuat seperti François dari Prancis, ia akhirnya terpilih dengan dukungan besar dari Paus Leo ke-10 dan dana dari keluarga Fager, bankir terkenal dari Jerman. Dengan gelar baru ini, Charles menjadi penguasa salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Eropa, mencakup Spanyol, Kekaisaran Romawi Suci, wilayah Burgundia, Italia, dan koloni di Amerika. Konflik besar melawan Prancis, Ottoman, dan reformasi Protestan. Kekuasaan luas Charles membawanya ke banyak peperangan. Pertama, perang melawan Prancis 1521 hingga 1544. François dari Prancis melihat kekuasaan Charles sebagai ancaman dan berulang kali berperang melawannya. Salah satu kemenangan terbesar Charles terjadi pada pertempuran Pavia 1525, di mana ia menangkap François. Namun, perang terus berlanjut hingga 1544 dengan perjanjian Sierpai. Kedua ancaman Kesultanan Utsmaniyah Ottoman. Saat Charles memerintah, Kesultanan Utsmaniyah di bawah Sultan Sulaiman yang Agung sedang dalam ekspansi. Mereka merebut Beograd 1521, menaklukkan Hongaria setelah pertempuran Mosies 1526, dan bahkan mengepung Wien pada 1529. Charles sering harus membagi perhatiannya antara perang di Eropa Barat dan ancaman dari Timur. Ketiga, reformasi Protestan dan perpecahan gereja Katolik. Salah satu tantangan terbesar Charles adalah munculnya reformasi Protestan yang dipimpin Martin Luther. Pada Diet F1 1521, Charles mengutuk Luther sebagai bidah, tetapi reformasi terus menyebar. Pada Perang Smalkaldik 1546 hingga 1547, ia berhasil mengalahkan pasukan Protestan. Tetapi gerakan ini tetap kuat. Pada akhirnya, melalui perdamaian Augsburg 1555, Charles harus mengakui bahwa setiap penguasa di Kekaisaran Romawi Suci boleh memilih agama bagi wilayahnya, baik Katolik maupun Protestan. Kekaisaran Spanyol di dunia baru. Selain perang di Eropa, Charles juga menjadi penguasa atas koloni Spanyol di Amerika. Selama masa pemerintahannya, Spanyol menaklukkan kerajaan Aztec di Meksiko oleh Hernán Cortés 1521 dan kerajaan Inca di Peru oleh Francisco Pizarro 1533.
Kekayaan emas dan perak dari dunia baru membantu mendanai perang-perang Charles, tetapi juga menimbulkan masalah inflasi di Eropa. Pengunduran diri dan tahun-tahun terakhir. Setelah bertahun-tahun perang dan tekanan berat sebagai penguasa, Charles mulai lelah. Pada 1556, ia secara resmi membagi kekuasaannya. Spanyol, Italia, dan koloni Amerika diberikan kepada putranya, Philip II. Kekaisaran Romawi Suci dan Austria diserahkan kepada saudaranya, Ferdinand. Setelah turun tahta, Charles pensiun ke sebuah biara di Yuste, Spanyol. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan beribadah. Merawat kesehatannya yang buruk, ia menderita asam urat kronis dan tetap mengikuti perkembangan politik. Ia meninggal pada 21 September tahun 1558 pada usia 58 tahun. Kesimpulan, warisan Charles kelima. Charles kelima adalah salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Ia memerintah kerajaan yang sangat luas, menghadapi tantangan dari Prancis, Utsmaniyah, dan reformasi Protestan. Meskipun ia gagal mempertahankan kesatuan agama Katolik di Eropa, pemerintahannya tetap dikenang sebagai puncak kejayaan Habsburg. Warisan Charles berlanjut melalui putranya, Philip II, yang memimpin Spanyol menuju masa keemasan, tetapi juga menghadapi tantangan besar seperti pemberontakan Belanda dan persaingan dengan Inggris. Sementara itu, Ferdinand mendirikan dinasti Habsburg di Austria yang bertahan hingga abad ke-20. Charles kelima adalah contoh nyata bagaimana kekuasaan besar bisa menjadi beban berat, tetapi juga bagaimana seorang pemimpin bisa membentuk sejarah melalui ambisi, strategi, dan keputusan besar.